tersebut. TV News Super kembali hadir menyapa Anda pada bulan Februari ini, menghadirkan berbagai informasi seputar kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama di wilayah Jawa Tengah. Bersama saya, Juliana Sari Asmaradani, berikut informasi selengkapnya. Pengadilan Tinggi Agama Semarang melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pimpinan peradilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang selama 2 hari, tanggal 3 dan 4 Februari 2025. Rapat koordinasi dilaksanakan di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Pengadilan Tinggi Agama Semarang melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pimpinan peradilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang selama 2 hari, dimulai tanggal 3 dan 4 Februari 2025. Rapat koordinasi dilaksanakan di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPPMP Provinsi Jawa Tengah. Narasumber pada rapor ini adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Haji Zulkarnain SH.MH, dengan materi program prioritas Badilak MARI dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2025. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Haji Bambang Supriyastoto SH.MH, membawakan materi langkah-langkah pengadilan agama meraih predikat WPK dan WPBM. Para hakim tinggi pengawas daerah menyampaikan evaluasinya terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan melalui aplikasi Epinwas. Daftar inventaris masalah peradilan agama di Jawa Tengah dibahas Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Haji Didi Kusnadi MAG dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang Karyarini Fatonah SH.MM, membahas prototipe ruangan peradilan agama dan prototipe pengelolaan masjid atau musola peradilan agama Jawa Tengah. Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah pada hari Selasa 4 Februari 2025 bertepatan dengan 5 Sya'ban 1446 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Kiai Mojo, Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah pada hari Selasa 4 Februari 2025 bertepatan dengan 5 Sya'ban 1446 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Kiai Mojo, Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Peringatan Isra Mi'raj kali ini dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama se-Jawa Tengah, Dharma Yukti Karini Pengadilan Agama se-Jawa Tengah, serta para jamaah Masjid Kiai Mojo. Peringatan kali ini bertemakan mengembangkan generasi robani untuk menumbuhkan integritas Muslim yang sejati. Penceramah kali ini adalah Dr. Kiai Haji Fauzi Arkan MAG, pengasuh Pondok Pesantren Al-Faqih Salatiga. Beliau menyampaikan bahwa dengan peristiwa ini dapat kita petik hikmahnya bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan seseorang yang berakhlak itu harus mempunyai ilmu, iman, amal, dan mempunyai rasa malu. Pada 7 Februari 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Haji Zulkarnain SH.MH, menghadiri rapat senat terbuka dalam rangka pengukuhan Yang Mulia Profesor Dr. Haji Yanto SH.MH, Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai profesor di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Haji Zulkarnain SH.MH, menghadiri rapat senat terbuka dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Yanto SH.MH sebagai profesor di Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada Jumat 7 Februari 2025 bertempat di Auditorium Kampus Unisola. Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Sunarto SH.MH dalam sambutannya memuji capaian tersebut. Menurut Sunarto,
Yanto adalah sosok yang sangat layak menerima gelar akademik tertinggi ini. Ia dikenal sebagai akademisi yang aktif mengajar di berbagai kampus, sekaligus seorang praktisi hukum yang memiliki dedikasi tinggi dalam dunia peradilan. Lebih dari itu, Yanto juga merupakan sosok multitalenta. Ia adalah seorang seniman sekaligus dalang kondang yang menjadikan filosofi wayang sebagai bagian dari kehidupannya. Pada 11 Februari 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Haji Zulkarnain SHMH, menghadiri kegiatan Badilat Goes to Kampus pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Haji Zulkarnain SHMH, menghadiri kegiatan Badilat Goes to Kampus pada UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tanggal 11 Februari 2025. Acara ini dibuka oleh Dirjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia, Haji Muklis SHMH. Mudah-mudahan kesyukuran ini akan menambah keakraban, menambah selapangan. Dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Badilak dengan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sebagai bentuk sinergi dalam pembangunan keilmuan dan praktik peradilan agama. Tak hanya itu, acara ini juga semakin menarik dengan talk show inspiratif bersama Sekretaris Dirjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. Andes Arif Hidayat SHMM yang membahas peran dan tantangan peradilan agama di era modern. Dalam sambutannya, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Profesor Nur Hadi SAG MA MPhil PhD mengungkapkan rasa bahagia atas kunjungan Dirjen Badilak ke kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau menyatakan harapannya agar di masa depan semakin banyak alumni UIN Sunan Kalijaga yang dapat berkontribusi di lingkungan peradilan agama, baik sebagai hakim, tenaga teknis kepanitraan, maupun di bidang kesekretariatan. Silaturahmi dan pembinaan Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Ketua Pengadilan Agama sewilayah Jawa Tengah pada hari Jumat 7 Februari 2025. Silaturahmi dan pembinaan Hakim Agung serta Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025. Segenap pimpinan dan aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang sangat bersyukur atas kunjungan para Hakim Agung dan mendapatkan pembinaan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Andes Haji Muklis SHMH. Hakim Agung yang berkunjung adalah Dr. Haji Edi Riyadi SHMH, Dr. Andes Haji Abdul Manaf MH, Dr. Andes Haji Busro SHMH, Dr. Imron Rosyadi SHMH, serta satu orang mantan Hakim Agung, Dr. Haji Purwo Susilo SHMH. Kehadiran bapak-bapak pimpinan peradilan agama ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ini adalah untuk bersilaturahmi setelah sebelumnya pada hari yang sama menghadiri pengukuhan Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Rianto SHMH, sebagai salah satu guru besar di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kegiatan pembinaan yang diselenggarakan di Aula Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut selain dihadiri secara luring oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Tengah, Hakim Tinggi, dan pejabat struktural Pengadilan Tinggi Agama Semarang, juga diikuti secara daring oleh seluruh wakil ketua dan aparatur peradilan agama se-Jawa Tengah melalui aplikasi Zoom Meeting serta disiarkan secara langsung melalui media sosial YouTube Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Haji Zulkarnain SHM, dalam pertemuan tersebut bertindak sebagai moderator, mengemukakan bahwa tema pembinaan kali ini adalah fitrah hakim pada peradilan agama, yaitu hakim di mata hukum dan ulama di mata masyarakat.
Pada 10 Februari 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Haji Zulkarnain SHMH, bersama Ibu Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Karyarini Fatona SHMM, menghadiri rapat monitoring dan evaluasi terkait pembangunan gedung Pengadilan Agama Temanggung. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Haji Zulkarnain SHMH, bersama Ibu Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Karyarini Fatona SHMM, menghadiri rapat monitoring dan evaluasi terkait pembangunan gedung Pengadilan Agama Temanggung pada 10 Februari 2025. Pada kesempatan ini, beliau juga melakukan pengecekan langsung ke lokasi untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Semoga pembangunan ini dapat segera rampung dan memberikan manfaat bagi pelayanan hukum yang lebih bagi masyarakat. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Haji Zulkarnain SHMH, menyampaikan apresiasi atas capaian progres yang sesuai target. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Karyarini Fatona SHMM, mengingatkan bahwa yang menjadi perhatian bukan hanya progres pembangunan, tetapi administrasi juga harus baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang beserta Ibu Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah hadir dalam kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi progres pembangunan gedung Pengadilan Agama Temanggung. Dan alhamdulillah berkat bimbingan arahan dari Yang Mulia, progres pembangunan gedung Pengadilan Agama Temanggung sampai saat ini sudah sampai kepada 35%. Ini semua berkat kesungguhan dan komitmen dari seluruh pihak-pihak yang terkait dalam suksesi pembangunan gedung Pengadilan Agama Temanggung. Untuk itu kami harapkan komitmen bersama dan doa dari Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan perjalanan pembangunan gedung Pengadilan Agama Temanggung diberikan kelancaran dan sukses sesuai dengan target yang sudah ditentukan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Ibu Emi Ambarsih, istri dari Bapak Pupri Cahyono SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa 11 Februari 2025 pukul 18.10 waktu Indonesia Barat di Slawi, Kabupaten Tegal. Selasa 11 Februari 2025 telah berpulang ke rahmatullah Ibu Emi Ambarsih, istri dari Bapak Pupri Cahyono SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Slawi dan dimakamkan pada keesokan harinya yaitu Rabu 12 Februari 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Panitera mewakili Ketua dan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang beserta Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkesempatan mengucapkan belasungkawa secara langsung kepada keluarga almarhumah. Dalam pertemuan tersebut, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kubur almarhumah, menerima amal ibadahnya, dan menyiapkan tempat terbaik untuknya di surganya, serta bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menyelenggarakan laporan tahunan pada hari Rabu 19 Februari 2025 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta yang mengambil tema dengan integritas peradilan berkualitas. Laporan tahunan yang rutin dilaksanakan setiap awal tahun ini adalah bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yudikatif.
Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menggelar laporan tahunan pada hari Rabu 19 Februari 2025 di Gedung Mahkamah Agung Jakarta yang mengambil tema dengan integritas peradilan berkualitas. Laporan tahunan yang rutin dilaksanakan setiap awal tahun ini adalah bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yudikatif. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang menghadiri kegiatan laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Sunarto SH.MH. Laporan tersebut memberikan informasi mengenai keadaan terkini, capaian kinerja, tantangan apa yang akan dihadapi, dan inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024. Tema Laptah tahun ini yaitu dengan integritas peradilan berkualitas, mengandung makna peradilan yang berkualitas hanya dapat dicapai dengan integritas yang tertanam dalam sanubari. Tema ini menegaskan bahwa peradilan berkualitas hanya dapat terwujud apabila setiap orang yang terlibat di dalamnya menanamkan integritas sebagai landasan, keselarasan antara perkataan dan perbuatan dalam koridor kebenaran. Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa kualitas peradilan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diputus, tetapi juga dari integritas yang dimiliki oleh setiap hakim. Peradilan yang berkualitas adalah peradilan yang mampu memberikan keadilan secara objektif, adil, dan tanpa pandang bulu. Mahkamah Agung bertekad untuk terus memberikan keadilan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dan memastikan bahwa integritas tetap menjadi landasan utama dalam setiap keputusan yang diambil. Sobat Super, berikut berita dari Pengadilan Agama di wilayah Jawa Tengah bersama saya, Filat Kinova. Pengadilan Agama Banyumas menyelenggarakan jalan sehat menuju alun-alun Banyumas dalam rangka public campaign yang diikuti oleh Wakil Ketua, Hakim, PPNPN, mahasiswa dan siswa PPL untuk menunjukkan kebersamaan dan dedikasi yang tinggi dalam membangun citra positif lembaga pada hari Jumat 7 Februari 2025. Selamat pagi para pencari keadilan, saya Lili dan hari ini saya sedang berada di Pengadilan Agama Banyumas yang sedang bersemangat menyambut kegiatan Jalan Sehat dan Public Campaign. Acara ini merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Banyumas dalam membangun zona integritas. Bisa kita lihat para pegawai sudah antusias dan siap untuk bergerak. Rute Jalan Sehat sepanjang 1,5 km ini akan membawa para peserta dari Pengadilan Agama Banyumas menuju alun-alun Banyumas. Pegawai Pengadilan Agama Banyumas mulai dari Wakil Ketua, para hakim, PPNPN hingga adik-adik mahasiswa dan siswa yang PPL di Pengadilan Agama Banyumas turut berpartisipasi dalam kegiatan positif ini. Semangat mereka luar biasa. Kegiatan ini memang sangat menyenangkan ya, dan juga menyehatkan, tentunya juga menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Rekan-rekan semuanya, hari ini Pengadilan Agama Banyumas melaksanakan kegiatan Jalan Sehat sekaligus untuk ada agenda kita melakukan public campaign yang akan dilaksanakan di alun-alun PA Banyumas. Kegiatan ini bertujuan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya Pengadilan Agama Banyumas sampai saat ini masih memberikan pelayanan terbaik dan PA Banyumas menuju zona integritas untuk meraih gelar wilayah bebas korupsi.
melihat berlangsungnya orasi yang akan disampaikan oleh Bapak Anis Ahmadi, salah satu hakim di Pengadilan Agama Banyumas. Beliau akan menyampaikan pesan penting terkait pembangunan zona integritas dan pelayanan publik di Pengadilan Agama Banyumas. Mari kita dengarkan bersama. Ini potensinya sangat tinggi karena melihat wilayah Banyumas ya tingkat kabupaten ya, dan wilayah sangat luas dan itu wilayah sangat potensinya sangat tinggi. Ya, kita berharap Markus ataupun calon-calon perkara tidak ada ya, dan itu yang bikin masyarakat mencari keadilan menjadi susah ya, menjadi ribet dan membengkaknya biaya perkara, sehingga seakan-akan kita yang menerima, kita yang melakukan pungli, padahal kita tidak pernah ya. Bagi petugas-petugas untuk yang TA, jadi kalau memang ada kelihatan itu perkara kasus ataupun calon-calon perkara, segera untuk diberikan teguran supaya tidak datang lagi ke kantor kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pegawai Pengadilan Agama Banyumas juga berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, memberikan informasi berupa brosur mengenai layanan dan program-program yang ada di Pengadilan Agama Banyumas. Hal ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Banyumas untuk selalu dekat dengan masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik. Punten, ini kami dari Pengadilan Agama Banyumas mau menyampaikan brosur, Bu. Ini mungkin ada keluarga ibu atau tetangga yang mau mengajukan perkara di Pengadilan Agama Banyumas. Ini monggo. Dan di Pengadilan Agama Banyumas sekarang itu ada program berperkara secara elektronik, biayanya lebih murah kalau daripada berperkara secara manual. Ngaten Ibu. Terima kasih. Sami-sami. Demikian laporan singkat mengenai kegiatan Jalan Sehat dan Public Campaign yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Banyumas pada hari ini Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan integritas dan pelayanan publik di Pengadilan Agama Banyumas. Sampai jumpa di laporan berikutnya. Rangkaian kegiatan peringatan HUT IKHI ke-72 dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai dari Pengadilan Agama Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri tamu undangan dari BRI Kantor Cabang Kudus pada Jumat 14 Februari 2025. Pengadilan Agama Kudus bersama dengan Pengadilan Negeri Kudus yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia Cabang Kudus pada hari ini, Jumat, tanggal 14 Februari 2025, menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia yang ke-72. Acara yang diselenggarakan di Pengadilan Agama Kudus ini berlangsung cukup meriah. Peringatan HUT IKHI ke-72 ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai dari Pengadilan Agama Kudus serta dari Pengadilan Negeri Kudus. Selain itu, hadir pula tamu undangan dari BRI Kantor Cabang Kudus. Acara peringatan HUT IKHI ke-72 ini diawali dengan sambutan oleh pimpinan BRI Cabang Kudus dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua serta Pembina IKHI Cabang Kudus. Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan balon udara sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan HUT IKHI ke-72. Acara dilanjutkan dengan senam sehat bersama di halaman gedung Pengadilan Agama Kudus. Selain kegiatan senam, terdapat kegiatan donor darah sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Pasca dilaksanakannya kedua kegiatan tersebut, acara dilanjutkan dengan hiburan dan pembagian door prize untuk meningkatkan rasa kekeluargaan. Demikian serangkaian acara di Pengadilan Agama Kudus. Saya Dwi Hastinetias beserta tim redaksi Pengadilan Agama Kudus melaporkan. Pengadilan Agama Salatiga dan Rumah Tahanan Negara Salatiga menyelenggarakan penandatanganan perjanjian kerjasama untuk mempercepat layanan hukum dengan sistem persidangan dan mediasi elektronik pada hari Kamis 30 Januari 2025.
Salatiga 30 Januari 2025, sebuah langkah besar diambil dalam dunia hukum dan pelayanan publik. Pengadilan Agama Salatiga dan Rumah Tahanan Negara Salatiga resmi menandatangani perjanjian kerjasama untuk mempercepat layanan hukum dengan sistem persidangan dan mediasi elektronik. Kerjasama ini memungkinkan tahanan yang berperkara untuk mengikuti proses hukum langsung dari dalam rumah tahanan tanpa harus hadir di pengadilan. Dengan demikian, sistem ini memberikan efisiensi dalam proses hukum dan mengurangi hambatan administratif. Tak hanya itu, Pengadilan Agama Salatiga juga memperkenalkan inovasi terbaru, layanan informasi dan pelayanan terpadu 1 pintu online. Kini, masyarakat dapat melakukan konsultasi dan pendaftaran perkara secara daring tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Pada tanggal 30 Januari 2025, uji coba perdana layanan PTSP online ini telah sukses dilakukan bersama Rutan Salatiga. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses keadilan, mempercepat proses persidangan, dan memberikan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat. Pada hari ini, kita bisa menyaksikan terjalinnya kerjasama yang baik antara Pengadilan Agama Salatiga dan Rumah Tahanan Kelas 2 Kota Salatiga. Kerjasama di bidang hukum ini memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan layanan, mulai dari layanan PTSP daring, langsung dari ruang layanan informasi Rutan Kota Salatiga, terhubung ke ruang PTSP Pengadilan Agama Salatiga. Dengan demikian, apabila ada warga binaan Rutan Kota Salatiga yang membutuhkan informasi untuk konsultasi mengenai hak hukumnya mereka, bisa dengan mudah menghubungi petugas kami. Selain itu, jika ada informasi persidangan serta informasi lainnya, dengan kerjasama ini akan lebih mudah. Cakupan kerjasama ini juga dikembangkan dengan pelaksanaan persidangan saat mediasi secara daring. Dalam hal para pihak menginginkan pelayanan persidangan dan mediasi dilaksanakan secara daring, maka ini akan dengan sangat mudah kita laksanakan. Dengan adanya kerjasama ini, layanan hukum di Kota Salatiga menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Semoga inovasi ini terus berkembang untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih baik di masa depan. Dalam rangka benchmarking mengenai keamanan website dan jaringan dalam sistem peradilan, Pengadilan Agama Magelang dan Pengadilan Agama Batang melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Agama Semarang hari Kamis 13 Februari 2025. Semarang hari Selasa 11 Februari 2025. Pengadilan Agama Semarang menerima kunjungan benchmarking dari Pengadilan Agama Magelang dan Pengadilan Agama Batang dalam rangka studi komparatif mengenai keamanan website dan jaringan dalam sistem peradilan. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Pengadilan Agama Semarang dan dihadiri oleh Sekretaris, Kasubag Kepegawaian, Pranata Komputer, serta Sekretaris dan tim IT masing-masing satuan kerja dan disaksikan oleh mahasiswa PKL. Sekretaris Pengadilan Agama Semarang dalam sambutannya menyambut baik kunjungan ini dan menekankan pentingnya kerjasama antar pengadilan dalam memperkuat infrastruktur dan keamanan jaringan. Dalam sesi ini, Sekretaris dan tim IT Pengadilan Agama Semarang memaparkan langkah-langkah yang telah diterapkan dalam meningkatkan keamanan jaringan, diantaranya penerapan firewall, kontrol akses fisik dan hak akses ketat, serta pemanfaatan secure file sharing dan cloud security. Selain itu, Pengadilan Agama Semarang juga berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan teknologi cloud untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan dan akses dokumen digital. Dengan penggunaan cloud server, data perkara, dokumen kepegawaian, serta arsip digital dapat dikelola dengan lebih aman dan fleksibel. Perwakilan dari Pengadilan Agama Magelang dan Pengadilan Agama Batang menyampaikan apresiasi terhadap sistem yang telah diterapkan dan berdiskusi mengenai tantangan dalam mengadopsi sistem serupa di satuan kerja mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat transformasi digital di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam aspek keamanan data dan efisiensi teknologi informasi. Ketua Pengadilan Agama Semarang menerima kunjungan dari Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis 6 Februari 2025. Semarang, Kamis 6 Februari 2025. Ketua Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Bambang Haji Mulyono mengunjungi Pengadilan Agama Semarang didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Haji Bambang Supriyastoto.
Kunjungan ini disambut hangat oleh Ketua Pengadilan Agama Semarang beserta seluruh aparatur Pengadilan Agama Semarang. Saat memberikan sambutannya, Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang menyampaikan rasa bangganya bahwa di sela-sela kunjungannya di Semarang, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menyempatkan hadir untuk mengunjungi kantor Pengadilan Agama Semarang. Maksud dan tujuan kunjungan ini juga guna memonitoring pelaksanaan magang calon hakim di Pengadilan Agama Semarang. Acara kemudian ditutup dengan foto bersama. Senin 10 Februari 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang didampingi Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang meninjau progres pembangunan gedung Pengadilan Agama Temanggung. Kemajuan pembangunan gedung Pengadilan Agama Temanggung terus menunjukkan hasil yang positif. Pada pekan ke-15 pelaksanaan proyek, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Haji Zulkarnain SHMH, didampingi Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Karyarini Fatonah SHMM, beserta pimpinan Pengadilan Agama Temanggung, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan tim pengawas internal Pengadilan Agama Temanggung, melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek di Jalan Gerilya, Kowangan, Temanggung pada hari Senin 10 Februari 2025. Dalam peninjauan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang secara cermat mengecek kesesuaian antara laporan progres pembangunan dengan kondisi di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Beliau juga memberikan arahan tentang berbagai antisipasi dan masukan, agar progres pembangunan dapat lebih cepat, dan diharapkan dapat melampaui target waktu yang ditentukan dan mencapai kualitas yang bagus. Kami sangat mengapresiasi kinerja para stakeholder yang telah bekerja keras dalam membangun gedung Pengadilan Agama Temanggung ini. Dengan adanya gedung baru, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin ditingkatkan, ujar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dengan dibangunnya gedung Pengadilan Agama yang baru ini, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi masyarakat. Dengan fasilitas yang lebih modern dan memadai, diharapkan proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam kesempatan yang sama Ketua Pengadilan Agama Temanggung Wahid Baihaqi, SHIMH, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan dan pengarahan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, mengajak seluruh stakeholder agar senantiasa menjaga integritas dan memohon doa agar proses pembangunan gedung Pengadilan Agama Temanggung dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target dan mutu yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang beserta Ibu Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah hadir dalam kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi progres pembangunan gedung Pengadilan Agama Temanggung. Dan alhamdulillah berkat bimbingan arahan dari Yang Mulia, progres pembangunan gedung Pengadilan Agama Temanggung sampai saat ini sudah sampai kepada 35%. Ini semua berkat kesungguhan dan komitmen dari seluruh pihak-pihak yang terkait dalam suksesi pembangunan gedung Pengadilan Agama Temanggung. Untuk itu kami harapkan komitmen bersama dan doa dari Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan perjalanan pembangunan gedung Pengadilan Agama Temanggung diberikan kelancaran dan sukses sesuai dengan target yang sudah ditentukan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang menghadiri rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi progres pembangunan gedung Pengadilan Agama Temanggung pada hari Senin 10 Februari 2025. Bertempat di ruang sidang 1 gedung kantor Pengadilan Agama Temanggung, pada hari ini, Senin, 10 Februari 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat,
dilaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi progres pembangunan Gedung Pengadilan Agama Temanggung sampai dengan pekan ke-15. Dalam kesempatan rapat kali ini terasa lebih spesial, karena selain dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Temanggung, kuasa pengguna anggaran, PPK, tim pengawas internal, konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana konstruksi, dihadiri pula oleh Ketua dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Ketua Pengadilan Agama Temanggung, Wahid Baihaqi, SHI, MH, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, rapat mingguan selama ini telah dilaksanakan tepat waktu dan progres capaian telah mencapai 33% lebih. Beliau juga menambahkan, hitungan pada hari ini, setelah dilaksanakan pengecoran atap lantai 2, progres telah mencapai 35% dan dapat segera dilaksanakan pencairan pembayaran termin tahap 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Haji Zulkarnain, SHMH, menyampaikan apresiasi atas capaian progres yang sesuai target. Saya berharap, capaian ini tidak hanya sesuai target, tetapi akan lebih bagus jika bisa melampaui target, ujarnya. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Karyarini Fathonah, SHMM, dalam arahannya mengingatkan, bahwa yang menjadi perhatian bukan hanya progres pembangunan, tetapi administrasi juga harus baik. Administrasi yang baik adalah kunci keberhasilan pembangunan, tegasnya. Usai pembinaan dan arahan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, rapat dilanjutkan dengan paparan isu yang perlu dibahas dan perlu mendapatkan solusi sampai pada progres pekan ke-15 dari konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana. Setelah paparan dari konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana, dilaksanakan sesi diskusi membahas beberapa isu permasalahan dan mencari solusi bersama atas permasalahan yang muncul, yang dipimpin oleh kuasa pengguna anggaran Pengadilan Agama Temanggung. Alhamdulillah, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerjasama yang baik dari seluruh stakeholder yang ada, acara rapat koordinasi monitoring dan evaluasi progres pembangunan Gedung Pengadilan Agama Temanggung terselenggara dengan sukses dan mencapai solusi penting yang menjadi dasar pelaksanaan progres selanjutnya, sehingga diharapkan progres pembangunan ke depan semakin lancar dan memenuhi target bahkan bisa melampaui target sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Agama Wonogiri kembali menggelar diskusi hakim seputar tugas pokok dan fungsi pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, dengan narasumber Hakim Pengadilan Agama Wonogiri. Hari Rabu tanggal 12 Februari tahun 2025, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Pengadilan Agama Wonogiri kembali menggelar diskusi hakim seputar tupoksi atau disingkat dengan diksi. Dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Wonogiri beserta seluruh hakim. Diksi pada kesempatan tersebut membahas seputar permasalahan dalam permohonan perwalian dengan narasumber salah satu Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, Bapak Hasanuddin SAG MH. Pada kesempatan tersebut, didiskusikan berbagai isu penting terkait pengajuan permohonan perwalian, pihak berperkara, konten posita dan petitum permohonan, hingga bagaimana teknis penyelesaiannya sejak digelarnya sidang hingga terbitnya penetapan, termasuk di dalamnya menyangkut hukum material dan aturan perundangan mengenai perwalian itu sendiri, kaitannya dengan kepentingan dan kemaslahatan anak yang berada di bawah perwalian. Diskusi hakim seputar tupoksi atau diksi merupakan salah satu dari 8 inovasi unggulan Pengadilan Agama Wonogiri. Diskusi ini dilakukan sebulan sekali dengan narasumber Hakim Pengadilan Agama Wonogiri bertemakan seputar permasalahan teknis justisial dan hingga saat ini telah memasuki episode ke-14. Diskusi ini dimaksudkan dapat mereview orientasi hakim agar tidak hanya fokus pada kuantitas semata, tetapi juga harus mengedepankan kualitas legal reasoning atau pertimbangan hukum, baik dalam putusan maupun penetapan, serta menghindari cara pandang hakim yang terjebak pada persoalan administrasi hingga lupa meningkatkan kemampuan teknis justisialnya. Beralih ke berita selanjutnya. Pengadilan Agama Wonosobo tetap memberikan pelayanan prima dalam kondisi kurangnya sumber daya hakim. Keadaan ini mengakibatkan Pengadilan Agama Wonosobo hanya bisa bersidang dengan 1 majelis setiap harinya. Pengadilan Agama Wonosobo memulai tahun 2025 dengan kondisi kurangnya sumber daya hakim. Setidaknya per Januari 2025, hanya ada 4 hakim yang dimiliki Pengadilan Agama Wonosobo untuk menangani perkara yang ada.
Jumlah ini telah termasuk wakil ketua yang turut menjalankan perannya sebagai pimpinan pengadilan. Sementara hingga Februari 2025, posisi ketua pengadilan masih kosong setelah pensiunnya Dr. Andes Haji Abdul Malik SHMSI per 1 Januari 2025. Keadaan ini mengakibatkan Pengadilan Agama Wonosobo hanya bisa bersidang dengan 1 majelis tiap harinya. Dengan beban perkara sidang tiap harinya dapat mencapai lebih dari 80 perkara. Tadi aja sidang hari ini per hari Kamis tanggal 13 ini ada 84 perkara hari ini. Jadi yang putus 32 perkara. Jadi kan kasihan hakim-hakim kita sudah di kelas 1A sudah mungkin usianya sudah sepuh-sepuh, mungkin perlu ada penambahan hakim. Mungkin perlu perhatian juga dari Badilak terutama melalui PDA mungkin disampaikan bahwa PA Wonosobo sangat kekurangan hakim. Paling tidak kita perlu 3-4 lagi lah begitu. Minimal itu untuk untuk semakin supaya bisa melayani masyarakat dengan prima itu. Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosobo selama 3 tahun terakhir rata-rata sebanyak 2.700 perkara. Sementara hingga Februari 2025, tercatat telah ada 418 perkara permohonan dan gugatan yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosobo. Dengan tren perkara tersebut, diharapkan kekurangan jumlah hakim ini dapat segera teratasi dengan adanya hakim baru yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosobo. Demikian informasi seputar kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menyaksikan berbagai informasi terupdate dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui TV News Super, selalu unggul, penuh reward. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.